Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai targeting and positioning. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Zuhratul Janah, dengan NIM 2008110201106. Yang kedua ada Selviana Arya Putri dengan NIM 2008110201110. Yang ketiga ada Dia Harati Oktavia Kusuma Wardani dengan NIM 2008110201115. Yang keempat ada Febri Bagus Satria Bakti dengan NIM 2008110201120. Yang selanjutnya ada Nyota Esel Ramadan dengan NIM 2008110201128. Dan yang terakhir ada Selinda Ariyantiwi dengan NIM 2008110201137. Nah, langsung saja ya teman-teman. Untuk materi kita yang pertama adalah targeting. Kalian udah tahu apa belum sih targeting itu apa? Nah, targeting adalah proses penyeleksian produk, baik barang maupun jasa, ataupun pelayanan terbaik sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai suatu keberhasilan. Perusahaan terlebih dahulu harus melakukan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok dengan ciri-ciri yang hampir sama. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat dua faktor, yaitu daya tarik pasar secara keseluruhan serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Perusahaan juga harus melihat apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik yang secara umum menarik seperti ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, dan risiko yang rendah. Perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal atau tidak, dengan mempertimbangkan tujuan dan sumber daya perusahaan. Kotler, Kartajaya, Huan, dan Liu menyatakan ada 3 kriteria yang harus dipenuhi perusahaan pada saat mengevaluasi dan menentukan segmen mana yang akan dijadikan target. Yang pertama adalah perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik itu cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan dapat saja memilih segmen yang kecil pada saat sekarang, namun segmen itu mempunyai prospek menguntungkan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini, perusahaan harus menelaah kompetisi yang ada di sektor tersebut dan potensinya untuk tumbuh, karena akan berkaitan juga dengan ukuran dan pertumbuhan target segmen perusahaan. Yang kedua ada strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian yang memadai untuk menguasai segmen pasar yang dipilih, sehingga memberikan value bagi konsumen. Untuk menghasilkan value yang unggul, tidak cukup hanya memiliki sumber daya yang memadai, tetapi harus didukung dengan kapabilitas, kompetensi inti, dan keunggulan kompetitif untuk melaksanakan diferensiasi yang ditujukan untuk memenangkan kompetisi tersebut. Perusahaan juga harus menganalisis dari dekat apakah segmen pasar yang dipilih telah sejalan dan mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, yang terakhir adalah segmen pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingannya. Perusahaan harus mempertimbangkan situasi persaingan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tarik targeting perusahaan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan di sini antara lain intensitas persaingan segmen, potensi masuknya pemain baru, hambatan masuk industri, keberadaan produk-produk pengganti, kehadiran produk-produk komplementer, serta pertumbuhan kekuatan tawar-menawar pembeli maupun pemasok. Untuk yang selanjutnya adalah target pasar. Apa sih target pasar itu? Target pasar adalah kelompok konsumen yang memiliki ciri-ciri atau sifat hampir sama yang dipilih perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran. Target pasar ini perlu ditetapkan karena bermanfaat dalam mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran, memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan, membidik peluang pasar lebih luas, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan seefektif mungkin, dan yang terakhir mengantisipasi persaingan. Nah, untuk materi kita yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
konsumen. Nah, adapun tujuan positioning yakni pertama untuk memposisikan produk di pasar agar terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Kedua, untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan. Dan yang ketiga adalah untuk mencapai hasil yang diharapkan seperti meningkatkan dan pada merek yang ditawarkan. Selanjutnya ada 5 dasar-dasar positioning. Antara lainnya adalah pertama, atribut dan manfaat. Strategi positioning ini adalah yang paling sering digunakan oleh berbagai perusahaan di dunia. Atribut manfaat yang paling sering digunakan adalah daya tahan, kehandalan, dan kenyamanan. Kedua, ada kualitas dan harga. Strategi kualitas dan harga sering juga dikatakan sebagai high quality and high price to good value. Kualitas tinggi dan harga tinggi untuk nilai yang bagus, yang dikaitkan sebagai harga yang beralasan. Ketiga, kegunaan dan pengguna. Positioning ini merepresentasikan bagaimana produk digunakan atau asosiasi merek dengan orang-orang yang menggunakannya. Dasar positioning keempat ada kompetitor referensi. Dengan adanya kompetitor baik secara eksplisit maupun secara implisit dapat digunakannya sebagai strategi positioning yang sangat efektif. Kenapa? Hal ini karena dapat memperlihatkan perbedaan yang menjadi keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan dibandingkan dengan yang mampu ditawarkan oleh kompetitor. Nah, yang terakhir, dasar positioning yakni budaya konsumen global. Positioning berdasarkan budaya konsumen global adalah strategi positioning yang menjadikan produk atau jasa sebagai simbol dari bagian budaya global. Positioning ini merupakan positioning yang efektif untuk produk remaja global, elit perkotaan, dan mereka yang menjadi bagian dari budaya komersial transnasional. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi positioning. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi positioning. Yang pertama adalah target pasar. Strategi positioning akan diawali dengan target pasar, seperti mengestimasi respon pasar, merumuskan alternatif strategi, lalu memperhitungkan persaingan, lalu kinerja, seperti penjualan, pangsa pasar, dan profit, serta tersedianya sumber daya. Lalu yang kedua, daur hidup produk. Masing-masing tahapan memiliki kondisi yang berbeda dan memerlukan strategi positioning pemasaran yang berbeda pula. Lalu yang ketiga, strategi unit bisnis. Strategi positioning akan terikat dengan strategi unit bisnis. Penjabaran pengembangan strategi akan berbeda dengan hasil akhir. Dan terakhir, terdapat program pemasaran. Persepsi dibentuk melalui program marketing mix, terutama program komunikasi pemasaran dan program perbedaan produk. Contohnya yang pertama seperti produk, bisa melalui keunikan atribut, jasa pengirim, merek, kemasan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, distribusi, bisa melalui keunikan jenis, intensitas, dan pola saluran. Yang ketiga, harga, bisa melalui metode, posisi relatif, dan manajemen harga. Dan yang terakhir, promosi, bisa melalui keunikan pesan, format, desain, strategi kreatif, saluran audiens, media, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penetapan pasar sasaran. Penetapan pasar sasaran merupakan suatu kegiatan memilih salah satu strategi yang akan ditetapkan dari segmentasi pasar yang telah dilakukan sebelumnya, yang bertujuan untuk memasarkan produk yang akan dijual agar produk tersebut dapat memiliki nama di benak masyarakat dan juga dapat bersaing di dalam pasar. Itu saja penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Dalam penetapan pasar sasaran ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, responsif. Pasar sasaran harus responsif terhadap produk atau program-program pemasaran yang dikembangkan. Langkah ini harus diawali dengan studi segmentasi yang jelas. Yang kedua, potensi penjualan. Potensi penjualan harus cukup luas. Semakin besar pasar sasaran, semakin besar nilainya. Besarnya bukan hanya ditentukan oleh jumlah populasi, tetapi juga daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut. Yang ketiga, pertumbuhan yang memadai. Pasar tidak dapat langsung bereaksi. Pasar akan tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya tumbuh dengan cepat untuk mencapai titik pendewasaannya. Dan yang terakhir, jangkauan media. Pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal jika pemasar tepat memilih banyak media untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya. Selanjutnya, macam-macam penetapan sasaran. Ada 3 macam penetapan sasaran. Yang pertama, segmen tunggal. Strategi penentuan pasar sasaran ini membantu perusahaan untuk memfokuskan usahanya pada suatu kelompok pembeli dengan kebutuhan yang sama.
target segmen tunggal cocok untuk perusahaan kecil dengan sumber daya terbatas. Penentuan target segmen tunggal harus berusaha mencapai segmen yang memiliki daya tarik dan peluang yang menguntungkan bagi organisasi dalam rangka mendapatkan keunggulan bersaing. Kelebihan dari segmen tunggal ini yaitu akan menimbulkan keunggulan bersaing yang lebih mudah dibandingkan dengan segmen ganda yang secara bersamaan. Kerugiannya yaitu adanya ketergantungan pada suatu kelompok konsumen. Seringkali daya tarik pasar dan persaingan bervariasi dalam segmen pasar. Yang kedua, sasaran selektif. Strategi ini lebih luas dibandingkan dengan segmen tunggal, termasuk dalam penetapan beberapa sasarannya. Sasaran ganda memperbanyak peluang pasar dan menghilangkan ketergantungan pada target segmen tunggal. Penentuan pasar sasaran selektif merupakan strategi yang menarik pada saat beberapa komponen strategi penentuan posisi yang dapat digunakan untuk menentukan pasar sasaran yang melebihi segmen tunggal. Kelebihannya yang pertama, sumber daya yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan penentuan pasar sasaran ekstensif. Yang kedua, membangun keunggulan bersaing dengan spesialisasi. Dan yang terakhir, terdapat peluang untuk menentukan target pembeli yang meyakinkan. Namun kelemahannya yang pertama, mudah diserang oleh perusahaan besar dan bersaing. Dan yang kedua atau yang terakhir, sangat dipengaruhi oleh perubahan permintaan dalam segmen pasar. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah sasaran ekstensif. Pada strategi ini, perusahaan memutuskan berada pada semua atau kebanyakan pembeli di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk dapat berada pada posisi pasar yang dominan. Pada saat tujuan ini tercapai, keanekaragaman kebutuhan dan preferensi pembeli dalam pasar memerlukan strategi penentuan pasar sasaran yang ekstensif. Kelebihannya yang pertama, terdapat peluang untuk mengembangkan posisi pasar yang kuat. Yang kedua, peluang utama adalah memperluas penjualan. Dan yang ketiga, pengetahuan pasar ekstensif adalah berhubungan dengan luasnya lingkup pasar. Namun kelemahannya yang pertama, perlu adanya sumber daya yang lebih banyak serta keterampilan yang dalam pemasaran. Yang kedua, adanya kompleksitas dalam pemilihan strategi portofolio segmen yang menguntungkan. Dan yang ketiga, kemungkinan adanya pengurangan keunggulan bersaing karena keterlibatan pasar. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai positioning dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Seperti yang telah tampil dalam PPT, menurutnya dalam pemasaran itu positioning memegang peran penting agar produk yang ditawarkan kepada konsumen itu menjadi lebih mudah untuk dikenal. Maka dari itu, para pelaku usaha seperti UMKM maupun perusahaan-perusahaan besar senantiasa selalu meningkatkan citra, persepsi, dan imajinasi mereka, memosisikan produk di benak konsumen agar selalu dapat diingat merupakan salah satu penentu keberhasilan melalui cara kerja, kinerja, kualitas, dan brand. Brand di sini yang termasuk kemasan, logo, pelayanan, tempat, dan juga logo dari suatu perusahaan tersebut. Image atau citra terbentuk di benak seorang konsumen dan sebuah nama perusahaan atau suatu produk itu sendiri. Bagi pelanggan sendiri, positioning diperlukan untuk membangun kepercayaan pelanggan atas produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Promosi penjualan, menyampaikan produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM dan usaha lainnya agar dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, yakni mengenai peran positioning dalam strategi pemasaran. Penetapan pasar sasaran merupakan suatu kegiatan memilih salah satu strategi yang akan ditetapkan dari segmentasi pasar yang telah dilakukan yang bertujuan untuk memasarkan suatu produk agar produk yang dijual mempunyai nama di benak konsumen dan dapat bersaing di dalam pasar. Menurut para ahli sendiri, ada yang menyatakan bahwa positioning ini memegang peran yang sangat besar dalam strategi pemasaran. Mengapa demikian? Karena setelah beliau melakukan analisis pasar dan analisis pesaing dalam suatu analisis internal perusahaan, alasannya di dunia sekarang ini
dilanda overkomunikasi atau terjadi ledakan barang, media maupun iklan. Akibatnya, pikiran para prospek menjadi ajang pertempuran. Oleh karena itu, agar dapat berhasil dalam suatu masyarakat yang overkomunikasi, perusahaan apapun sebaiknya mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan tidak hanya kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri, tetapi juga kekuatan dan kelemahan pesaing-pesaingnya dalam pikiran prospeknya. Itulah sebabnya ancaman dasar dalam positioning tidak lagi sekedar menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda daripada yang lain, tetapi juga memanfaatkan dengan cerdik apa yang ada di dalam pikiran dan mengkaitkan hubungan-hubungan apa yang telah ada, hingga hal ini menjadikan pikiran manusia juga memiliki tempat bagi setiap keping informasi yang telah dipilih untuk disimpan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikutnya yakni mengenai langkah-langkah dan tahapan dalam menentukan posisi produk di pasar. Menurut Kotler dan Lupio Adi pada tahun 2001 menyebutkan bahwa ada 3 langkah dalam melakukan positioning. Yang pertama yakni dengan mengenali keunggulan-keunggulan dari setiap produk yang mungkin dapat ditampilkan dalam persaingan. Kemudian dari keunggulan-keunggulan tersebut dipilihlah keunggulan mana yang paling menonjol untuk kemudian dapat disampaikan secara efektif kepada target pasar. Lalu Kotler pada tahun 1997 menyebutkan tentang tata cara produk positioning yang dapat dilakukan oleh pemasar dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dituju. Yang pertama, dengan penentuan posisi menurut atribut. Jadi suatu perusahaan itu menonjolkan atribut produk yang lebih unggul dibandingkan pesaing. Contohnya adalah jamu Nyonya Menir yang menonjolkan waktu, yakni sejak tahun 1919. Yang kedua, dengan penentuan posisi menurut manfaat. Jadi produk tersebut diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Contohnya adalah susu Unlin Gold yang mengandung 2 kali lebih banyak kalsium dibandingkan susu biasa, sehingga dapat membantu mempertahankan kepadatan mineral tulang bagi lansia di atas usia 51 tahun. Yang ketiga, dengan penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan. Jadi yang ditonjolkan dalam produk tersebut adalah nilai-nilai penggunaan atau penerapan dibandingkan pesaing. Contohnya adalah KFC, selaku restoran cepat saji bagi orang-orang yang sibuk. Kemudian yang berikutnya adalah penentuan posisi menurut pemakai. Jadi perusahaan memposisikan produk yang cocok itu untuk golongan yang mana. Contohnya itu susu Hilo. Susu Hilo dibagi menjadi 4 jenis. Ada susu Hilo School, Hilo Teen, Hilo Active, dan Hilo Gold yang ditentukan berdasarkan umur. Yang kelima, penentuan posisi menurut pesaing. Contohnya itu perusahaan lebih menonjolkan nama atau merek produk yang diposisikan lebih unggul daripada pesaing. Contohnya itu seperti obat herbal yang diklaim bahwa obat tersebut dikonsumsi oleh orang-orang pintar. Namun di sisi lain ada juga obat herbal yang mengklaim bahwa obat tersebut dikonsumsi oleh orang-orang bejo. Kemudian yang keenam, penentuan posisi menurut kategori produk. Contohnya itu seperti Downy sebagai produk pelembut dan pewangi pakaian. Yang ketujuh adalah penentuan posisi menurut harga atau kualitas. Contohnya itu produk lotion autan yang memiliki harga terjangkau namun memiliki kualitas terbaik dalam mengusir nyamuk. Kemudian berikutnya mengenai prosedur dalam menempatkan posisi produk yang meliputi 8 langkah menurut Hasan pada tahun 2008. Yang pertama, menentukan produk atau pasar yang relevan. Jadi suatu produk itu biasanya ditujukan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan konsumen. Yang kedua, dengan melakukan pendataan mengenai kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Jadi seorang pemasar itu perlu mendata semua kebutuhan dan keinginan yang mungkin dapat dipenuhi oleh semua produk dari perusahaan tersebut. Untuk kemudian melakukan identifikasi pesaing. Identifikasi pesaing ini ada 2, yaitu primer dan sekunder. Untuk primer ini bersaing dalam memenuhi kebutuhan inti, sedangkan pesaing sekunder ini apabila si pemasar ini sedang memikirkan tentang persaingan, maka pesaing sekunder ini tidak
terpikirkan oleh pemasar tersebut. Kemudian yang keempat, dengan menentukan standar evaluasi. Jadi si pemasar ini menentukan cara dan standar yang digunakan oleh konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi seolah-olah pemasar ini adalah konsumen, sehingga dapat tahu kebutuhan konsumen itu yang mana. Yang kelima, dengan membuat perceptual map, yakni pemasar mengidentifikasi posisi yang ditempati masing-masing pesaing berdasarkan persepsi dari konsumen dengan membuat perceptual map. Yang keenam, mengidentifikasi kesenjangan posisi. Jadi pemasar menentukan daerah-daerah yang banyak atau belum sama sekali dijangkau oleh pesaing. Kemudian yang ketujuh itu merencanakan dan melaksanakan strategi positioning untuk memastikan bahwa semua informasi mengenai produk sudah disampaikan secara lengkap agar dapat menarik minat pembeli. Yang kedelapan, memantau posisi setiap saat agar dapat menyesuaikan apabila ada perubahan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.